Halo guys, perkenalkan nama saya Mirina Dwi Citra, saya dari kelas 10A. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi pelajaran PPKN. Apa aja? Yang pertama adalah kolaborasi antar budaya di Indonesia. Yang kedua ada pertukaran budaya di pentas global. Yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah belajar dari kekayaan tradisi. Nah, jadi materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia. Kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi itu adalah sebuah kerjasama yang dilakukan antar kelompok, antar individu, ataupun kelompok dengan individu. Mereka yang terlibat dalam kerjasama kolaborasi itu mendasarkan dirinya pada nilai yang sudah disepakati. Jadi, tidak menghalangi siapapun untuk bekerja sama walaupun memiliki latar belakang suku, ras, agama yang berbeda. Dengan semangat kolaboratif, jati diri yang berbeda itu bisa bergandengan tangan dan menjadikan suatu prakarya kebudayaan. Karena bersifat kolaborasi, maka identitas-identitas yang turut di dalamnya tidak kehilangan jati dirinya. Misalnya apa sih? Misalnya ada para peserta sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut juga dengan BPUPKI. Nah, di dalam BPUPKI itu ada 70 anggota yang memiliki latar belakang suku, ras, agama yang berbeda-beda. Dari BPUPKI ini kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang mencerminkan semangat kolaborasi. Anggota BPUPKI yang berasal dari agama dan suku yang berbeda bersepakat untuk membentuk identitas nasional yang tidak merefleksikan semangat kelompok, tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan semua kelompok, sehingga mengurangi tindakan diskriminatif terhadap sesama anak bangsa yang berbeda suku, ras, agama, ataupun golongan. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Jadi, materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang pertukaran budaya di pentas global. Nah, pertama-tama kita tahu kan kalau Indonesia itu adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan. Kebudayaan Indonesia itu meliputi kebudayaan dari kebudayaan Aceh hingga kebudayaan Papua. Oleh karena itu, karena Indonesia memiliki keberagaman budaya yang banyak, makanya kita harus menjaga kebudayaan-kebudayaan Indonesia agar tidak hilang ataupun tergantikan dengan kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Tapi kan seiring perkembangan zaman pasti ada budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, makanya guys, kalau ada budaya asing yang masuk ke Indonesia, kita nih harus koreksi dulu, lihat-lihat apakah budaya itu cocok dengan Indonesia. Kalau cocok ya udah, kalau enggak ya jangan. Lanjut materi yang terakhir, belajar dari kekayaan tradisi. Sebelumnya kita udah tahu kan kalau Indonesia ini memiliki keberagaman budaya. Kayakan budaya, kayakan tradisi. Nah, di Indonesia ini semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada budaya yang lebih unggul ataupun lebih superior dari budaya yang lain. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat pada diri mereka masing-masing dan diberi kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan, memajukan kebudayaan ataupun tradisi leluhurnya. Sebagai sebuah bangsa, kita sudah cukup teruji sebagai negara yang bisa mengelola keragaman budaya sehingga terhindar dari disintegrasi. Terutama pada masa reformasi tahun 1998, konflik bernuansa etnis dan agama yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, fase tersebut bisa dilewati dengan baik. Walaupun tidak sempurna, tapi negara ini terhindar dari perpecahan. Makanya guys, kita ini harus bangga dengan keberagaman budaya ataupun tradisi yang ada di Indonesia. Meskipun memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda, kita harus hidup berdampingan. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, dadah!